sekalian, selamat malam semuanya. Dan terima kasih malam ini masih bersama kita. Kami ingin menyampaikan update terakhir bahwa kalau tadi siang itu Kepres yang sudah ditandatanganin, maka sore ini semua proses administrasinya sudah selesai. Alhamdulillah. Administrasinya sudah dibereskan. Alhamdulillah. Tinggal sekarang kita menunggu pihak dari kementerian dan kejaksaan datang ke sini untuk mengeluarkan patom dari sini. Insya Allah kita perkirakan semoga sebelum jam 8 sudah bisa keluar. Amin. Dan kaitan dengan yang lain-lainnya sudah selesai semua. Patomnya juga sudah berbenah. Semua barang-barangnya juga sudah selesai. Dan kenang-kenangan dia kepada tahanan yang lain juga sudah selesai dilaksanakan. Alhamdulillah. Itu adu dari kita. Nanti kalau kawan-kawan ada yang lain berkaitan dengan masalah ini bisa ada nanti ada ini Pak Dodi dan lain-lainnya. Ada yang lain-lainnya siapa lagi? Oke, seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Ya. Abolisi. Apakah dengan diberikannya abolisi terhadap Pemdekok ini bisa mengenai bahwa proses penyidikan oleh Kejaksaan dan Ya, jadi kaitannya itu abolisi itu adalah kewenangannya presiden ya, diatur oleh undang-undang. Tapi pemahaman abolisi itu adalah pemahaman penghapusan dari proses penyidikan, penuntutan. Jadi dianggap tidak ada proses ini. Nah, tetapi sebetulnya yang kita lihat adalah memang ini adalah suara dari masyarakat yang melihat bahwa banyak sekali proses ketidakberesan dalam prosesnya ini, keganjilan dalam prosesnya itu, sehingga keresahan masyarakat yang begitu besarnya mendapat tanggapan yang positif dari pemerintah, sehingga diambil sikap seperti itu. Saya melihatnya seperti itu. bisa di-spell keganjilan-keganjilan. Wah, udah banyak sekali, dan kita udah capek nyebut keganjilan-keganjilannya. Salah satu udah banyak sekali. Salah satunya Pak, Jadi dari awal misalnya tentang kenapa prosesnya hanya Pak Tom yang diproses, menteri yang lain nggak diproses dari awal, tiba-tiba ditahan, nggak ada audit BPKP, nggak ada, sampai ke persidangan yang nggak ada niat jahat segala macam, banyak sekali, banyak sekali. Dan itulah kita selalu mendorong ke depannya, walaupun kasusnya Pak Tom sudah selesai, ke depannya kita tetap mendorong supaya ada perbaikan dalam proses penegakan hukum ini, supaya berkeadilan, jangan lagi ada ketidakadilan, jangan lagi ada kriminalisasi. Kasihan buat mereka yang tidak punya kemampuan akses seperti Pak Tom, tidak punya kemampuan mendapatkan lawyer dan semacamnya, kasihan seperti itu. Nah, harapan kita dengan sikapnya pemerintah ini juga ada evaluasi total kepada semua penegak hukum yang melakukan ketidakprofesionalan seperti itu. Hari ini kan banyak banget yang tadi bilang tiba-tiba datang itu ada menteri hukum lah, menteri Dimas, bahkan nama Bang Dasko juga ada. Mungkin penegasan dari Bang Ari, nanti yang ngasih surat itu siapa? Itu pertama. Kedua, tadi jubir Tipikor ngomong kalau semisal nantinya Tipikor siap melaksanakan konsekuensi hukum abolisi Kominfo. Tanggapannya Bang, boleh? Jubir Tipikor maksudnya Tipikor pengadilan negeri Jakarta Pusat. Dia ngasih tahu kalau bakal laksanakan konsekuensi dari Oh iya, kita harus menghormati Kepres ini. Jadi kalau ada pihak-pihak yang menghambat proses Kepres ini juga menjadi pertanyaan, berarti tidak mengakui Kepresnya. Nah, kalau kita melihat sekarang ini dengan adanya Kepres dan pihak-pihak itu sudah menyelesaikan administrasinya, tidak ada masalah lagi, Pak Tom bisa langsung keluar. Jadi segala sesuatu yang tidak sulit jangan dibuat-buat sulit lah, kira-kira gitu. Jadi perlu diketahui bahwa pemberian abolisi ini merupakan hak prerogatif presiden ya, dengan menilai semua aspek dari mulai proses penyelidikan sampai dengan proses persidangan. Nah, tentunya penggunaan hak prerogatif untuk melakukan koreksi ya terhadap hal-hal yang berjalan tidak dengan semestinya, seperti sudah diketahui kawan-kawan semua mengenai banyaknya kejanggalan-kejanggalan, termasuk
bagi penegakan hukum di Indonesia, sehingga seperti tadi dikatakan tidak akan ada lagi proses-proses hukum yang bisa mengarah kepada miscarriage of justice, ya timbulnya korban-korban baru seperti itu. Nah, kita harus hargai, jangan sampai hak prerogatif presiden ini diganggu oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan adanya kepastian hukum dan pemberian keadilan. Terima kasih. Apakah dengan pemberian abolisi siapa saja Pak yang membawa Kepres ke sini Pak? Mungkin alurnya Pak, alur pemberiannya nanti akan seperti apa? Apakah nanti Kepres datang diantarkan oleh Kementerian Hukum atau seperti apa alurnya boleh dijabarkan Pak? Ya, yang kami dapatkan informasi tadi beberapa menteri sedang rapat ya dengan Pak Sumidasko, dan mereka mengatakan bahwa mereka akan ke sini setelah hasil rapat tersebut. Jadi tadi informasinya rapat itu menyiapkan semua administrasi yang pengantar segala macam, lalu memberitahukan kejaksaan. Jadi dalam hal ini pihak kejaksaan sudah diberitahu. Nah, sudah diberitahu, Kepres itu sudah ada dan mereka harus proaktif. Harapan kita seperti itu. Dan nanti yang akan ke sini pasti dari kejaksaan, pasti dari kementerian. Seperti itu. Pak, ini yang rapat Kementerian yang mana aja membawa Pak? ini. Yang rapat tadi ada Kementerian Hukum dan Bimas. Ya, sama dari DPR. Ya. Oke, itu ya. Terima kasih. Iya, tentunya begitu. Pertama, memang nama Pak Tom Lembong tidak tercemar selama proses persidangan, karena kita tahu kita mampu menjaga nama baik Pak Tom Lembong. Tidak ada satu sen pun aliran dana yang mengalir ke dia, dan dia tidak melakukan kejahatan apapun. Nama baiknya terjamin. Dan kedua, konsekuensi hukumnya adalah